Udah berikutnya, ini kan jadi masalah apa? Anaknya cengeng, bapaknya lebay. Anaknya cengeng, bapaknya lebay, gitu kan? Kasus yang menimpa guru honorer yang ada di Konawe Selatan, guys, mendapat perhatian dari salah satu pakar hukum, yaitu Bang Asep Irawan. Yang mana Bang Asep Irawan itu mengatakan ini anaknya cengeng, orang tuanya lebay. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga sehat selalu dirahmati Allah dan juga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung aja guys, kita lihat ya video tanggapan dari Bang Asep Irawan, seorang pakar hukum yang juga sebagai seorang guru, menanggapi tentang kasus yang menimpa guru honorer yang ada di Konawe Selatan, yaitu Ibu Supriani. Keterangan dari pengacaranya Pak Andri ya, bahwa bayangin memeriksa saksi karena bukti permulaan yang cukup, bukti menetapkan tersangka itu. Nah, kalau bukti permulaan cukup, salah satu alat bukti adalah saksi. Nah, kalau saksi anak ya harus mengikuti proses anak. Anaknya gimana? Kalau anaknya diproses kayak gitu ya tidak memenuhi persyaratan. Kalau penyidikan pemeriksaan batal, ya kesananya harus batal karena salah pemeriksaan. Itu satu secara hukumnya. Kedua, Pak, bahwa hukum terus bersesuaian alat bukti satu dengan yang lainnya. Tadi kan dari pemeriksaan saksi, dari visum, ya itu juga jelas bahwa ini ada proses yang profesional. Satu itu. Kedua, lebih menarik lagi, ini kan persoalannya ya proses sederhana. Saya juga guru kan, bagaimana ketika mahasiswa-siswa nakal itu kan biasa dijewer, itu mah sudah hal biasa. Tidak mungkin seorang guru, seorang dosen ya negur siswanya kalau itu baik. Kan kalau siswanya baik, soleh, baik, pasti kita juga senang malah diajak makan. Tapi kalau siswanya nakal, hal yang wajar umum pasti ditegur ya. Nah, ditegur ini tadi yang jadi masalah, dipukul akan dipukul, di mana saksinya anak-anak, itu yang menarik. Udah berikutnya, ini kan jadi masalah apa? Anaknya cengeng, bapaknya lebay, gitu kan? Nah, terbukti akhirnya jadi pemerasan, gitu kan? Kan menarik, ketika diproses kok tiba-tiba larinya ke duit. Nah, ini harus diproses. Saya sependapat betul dengan dikatakan oleh Pak Andi pengacaranya. Ini harus diproses di propam. Kalau polisi minta duit, nggak usah takut, laporin aja ke propam. Zaman gini kalau oknum penegak hukum melakukan pemerasan, apalagi menyalahgunakan dan dia berkepentingan karena itu anaknya, itu diproses. Kedua, bupati juga laporkan ketika ada camat menuding warganya karena bupati memecat, itu juga harus diproses. Jadi kita kan ini guru honorer, orang-orang yang mau bertugas di wilayah dan dia perlu pengabdian, itu kan sederhana persoalannya. Jadi ginilah di luar hukum, kan bisa penyelesaian di luar hukum ketika anaknya merasa di tanda petik misalkan dijewer lah, dipukul lah, ya tinggal datang orang tuanya laporkan ke kepala sekolah, misalkan kan, orang tua BP atau persatuan orang tua bisa diselesaikan kok. Nah, ini udah ada banyak putusan yang begini ya, supaya kalian kasih tahu ya, bahwa putusan-putusan di mana seorang guru ya menjewer anaknya karena nakal, anaknya dalam berarti anak muridnya nggak pernah kok dihukum. Silakan buka banyak putusan Mahkamah Agung ya yang membebaskan seorang guru, karena itu kan bukan termasuk penganiayaan maupun undang-undang pidana yang diancam dalam undang pelindungan anak ya. Apalagi tidak terbukti kan, kalau misalkan tidak terbukti soal tadi sapu memukul, apalagi kalau rekayasa persoalannya jadi rekayasa kemudian ujungnya pemerasan oleh pihak polisian 50 juta, itu harus diproses lebih lanjut. Jangan-jangan nanti persoalan gitu sudah kebiasaan, jadi menjadikan modus ya, ada satu kejadian, nanti setelah itu diproses ya, dibungkuslah di proses-proses lain, ujungnya minta duit. Bang Asep Irawan pun juga menyampaikan ya, beliau setuju dengan pengacara dari Ibu Supriani. Di antaranya ada alat bukti harus berkesesuaian, dan juga visum pun juga harus berkesesuaian, dan juga keterangan saksi pun juga sama alat buktinya harus sesuai dengan faktanya, cocok apa tidak, macam itu. Kemudian Bang Asep Irawan juga mengomentari, jika lo nanti ujung-ujungnya kalau masalah duit, yang artinya dalam artian itu ada pemerasan, maka itu harus diproses secara lanjut ya. Jadi jangan sampai ada oknum-oknum penegak hukum dengan adanya kasus-kasus semacam ini kemudian dimanfaatkan untuk memeras rakyat-rakyat kecil. Itu sangat memalukan sekali ya. Tentunya ya siapa sih yang mau diperas kan begitu. Ya andai kata ada proses hukum di situ, ada kejadian yang mungkin dan oke lah diproses, tapi jangan sampai ada pemerasan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan pakar hukum Bang Asep Irawan juga menyebutkan ya, yang terjadi dalam kasus guru honorer itu, bahwasanya itu ya anaknya cengeng, gurunya lebih. Ini ya masih pendapat saja guys ya, masih pendapat saja. Ini kan karena beliau itu sependapat dengan pengacara Ibu Supriani, pengacara yang mendampingi Ibu Supriani, jadi beliau berpendapat semacam itu. Tentunya beliau ya tetap nanti menyerahkan semuanya ke
keputusan hakim seperti apa. Kemudian ada hal-hal yang menyangkut kepada guru, memang sesuai pada dasar hukumnya, ada kata guru pun memukul sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sudoaji, itu guru tidak bisa diproses juga, itu bukan termasuk tindak pidana. Dan pakar hukum Bang Aspira menyampaikan semacam itu. Sudah banyak guru-guru yang dibebaskan lantaran dituduh atau kena kasus semacam itu juga. Dan tentunya kita kawal terus ya kasus ini ya, semoga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Silakan guys komentar dengan bijak. Terima kasih, tanpa menjudge, tanpa memvonis. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.